Bab 1765. Saya tinggal. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka masih akan mendengar dua kata ini dalam hidup mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang asing akan ada di sini dan membangun rumah baru untuk mereka. Biarkan anak-anak pergi ke sekolah. Ubah masa depan anak Anda. Bahkan mengubah semuanya di sini. 10 kapten tim dibiarkan dengan terengah-engah, dan dua kata yang baru saja dikatakan Li Gendong bergema di benak mereka. Rumah kita. Saya ingin menjadikan ini rumah kita, tanah air kita. Kata Li Gendong, sejujurnya, ini sangat sulit. Kesulitan dan masalah yang akan kita hadapi tidak ada bandingannya. Kita harus meninggalkan dan mengatasi, juga akan ada banyak. Kami semua di sini untuk uang, tetapi meski ada uang, lalu apa? Dia memandang orang banyak. Memberi kalian ribuan dolar, apa dapat mengubah masa depan anak-anak dengan itu? Mereka akan tumbuh dewasa, mungkin hanya ada cara untuk dipilih, mati di medan perang, atau mati kelaparan di jalan. Apakah ini yang ingin kalian lihat? Li Gendong menarik napas dalam-dalam, jari-jarinya di atas meja, mengetuk-ngetuk berirama. Ngomong-ngomong, aku tidak mau. Aku juga seorang tunawisma sekarang. Aku datang ke sini sebagai balasan tindakanku yang salah. Tapi sekarang aku di sini, aku ingin melakukan sesuatu sekarang. Dia duduk dan bersandar ke belakang kursinya. Oke. Apa yang ingin saya katakan, sudah selesai. Jika Anda bersedia melakukan itu dengan saya, silahkan tinggal. Jika kalian tidak mau, saya tidak akan memaksa, kalian dapat pergi dengan uang yang kalian hasilkan. Kalian bisa menjalani beberapa tahun kehidupan yang layak dengan uang itu. Setelah berbicara, dia berhenti berbicara. Dia sudah mengatakan apa yang harus dikatakan, dan sekarang itu tergantung pada pilihan orang lain. Suasana hening. Semua 10 orang diam. Bagi mereka, ini bukan memikirkan pilihan apa yang harus dibuat, tetapi memikirkan apa artinya bagi mereka setelah hal ini selesai. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak punya pilihan, tidak ada cara untuk mundur. Mereka mungkin hidup hari ini, dan mereka mungkin mati di luar besok. Bagi mereka, kematian bukanlah hal yang mengerikan adalah apa yang akan dilakukan kerabat dalam keluarga setelah mereka meninggal. Mereka takut keluarga mereka akan berdiri dan masuk kembali ke medan perang seperti mereka. Lalu, terjun ke jalan lain yang tidak bisa kembali. Mereka telah seperti ini sepanjang hidup mereka, dan mereka tidak ingin kerabat mereka, anak-anak mereka, dan orang-orang yang paling mereka sayangi, tetap seperti ini. Aku akan tinggal. Kapten keempat, dengan tinjunya di atas meja. Aku akan mengikuti Tuan Mudali. Matanya tegas, dan dia sudah lama menaruh hidup dan mati di hatinya. Dia memiliki 4 anak, dan 2 mati karena api perang. Dia tidak berharap bahwa 2 lainnya akan memiliki nasib seperti ini juga di masa depan. Saya akan tinggal juga. Kapten ke-8 juga meletakkan tinjunya di atas meja. Tidak peduli berapa harganya, saya berharap untuk berhasil. Dia menoleh dan menatap Li Gendong. Tuan Mudali, mulai hari ini dan seterusnya, aku dan hidupku adalah milikmu. Masih ada aku juga. 10 orang, semuanya memilih untuk tinggal. Tentu saja mereka tahu bahwa sangat sulit untuk mencapai hal ini, dan beberapa orang bahkan mungkin kehilangan nyawa karenanya. Fatal. Memang fatal dan beresiko. Tapi, dibandingkan dengan masa depan anak-anak, hidup mereka bisa dikorbankan. Di lingkungan ini, mereka menyaksikan tragedi itu satu persatu dan melihat anak-anak satu persatu,
dan mata mereka berangsur-angsur menjadi putus asa. Mungkin mereka tidak dapat mengubah seluruh lingkungan, tetapi jika mereka dapat melindungi orang-orang yang mereka sayangi, itu sudah cukup. Li Gendong memandang mereka. Oke. Saya bisa berjanji bahwa saya, Li Gendong, akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan ini. Jika saya mengubah niat awal saya, kalian dapat membunuh saya kapan saja. Bab 1766. Pindah ke camp baru. Dia berdiri, matanya tegas, tinjunya di atas meja, dan 10 orang lainnya bersama-sama. Sekarang semua orang terikat bersama. Ini bahkan bukan karir, tetapi tanggung jawab di pundak semua orang. Artinya sama sekali berbeda. Anda dapat memobilisasi orang-orang dalam tim Anda. Jika mereka bersedia untuk tinggal, Anda dapat membawa keluarga mereka ke kamp baru. Daerah ini cukup besar untuk menampung begitu banyak orang. Adapun orang-orang yang tidak ingin tinggal, itu tak apa-apa. Sekali lagi, saya tidak pernah memaksa orang lain. Li Gendong berkata. Mulai lakukan hari ini, dan besok, kita bisa pergi dan pindah ke kamp baru. Ya. 10 kapten unit detasemen, sekarang mengikuti Li Gendong. Bahkan jika mereka tahu di dalam hati mereka bahwa ketika Li Gendong melakukan hal ini, dia pasti punya ide lain, tetapi selama itu bisa dilakukan, mereka tidak peduli dengan hal lain. Belum lagi, selama masa kontak, keluarga Li dan putranya memperlakukan mereka dengan sangat baik. Mereka tidak menggunakannya sebagai alat, tetapi benar-benar memperlakukan mereka sebagai manusia. 10 orang keluar, dan Li Gendong tahu bahwa banyak orang akan memilih untuk tinggal. Tidak ada keraguan tentang ini. Untuk memiliki tempat tinggal dan melindungi anggota keluarganya, bahkan jika mereka diminta untuk membayar uang dan nyawa, mereka pasti akan bersedia. Belum lagi, kata sekolah telah membuat mata mereka bersinar. Cahaya harapan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Karena aku harus melakukannya, aku tidak boleh gagal. Li Gendong mengepalkan tinjunya. Ini bukan hanya urusannya, juga bukan urusan Grey Z, atau bahkan urusan Syam. Tanggung jawab di balik ini jauh lebih dari yang dia bayangkan. Ini bahkan lebih berat. Untuk pertama kalinya, dia merasakan beban berat di pundaknya, tetapi perasaan berat ini juga membuatnya lebih dewasa. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Li Sean masuk. Dia terus mendengarkan di luar, dan tidak masuk untuk menyela pidato Li Gendong. Dalam keluarga Li, dia adalah patriark yang memang layak, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa lega. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa putranya terlalu naif, tidak dewasa, dan tidak cukup stabil. Dia sombong dan mendominasi tanpa mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Ketika dia menyinggung Grey Z, dia bahkan berpikir bahwa keluarga Li akan dihancurkan dan menghilang dari dunia ini. Namun tak disangka, setelah krisis, Grey Z justru memberi Li Gendong kesempatan untuk bertransformasi. Ini adalah kasih karunia yang besar. Mulai hari ini, saya pikir Anda harus menjadi patriark keluarga Li. Li Sean tersenyum, tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya, meskipun keluarga Li membayar banyak uang untuk menyelamatkan semua yang telah mereka kumpulkan di masa lalu. Tetapi kini, dia percaya bahwa masa depan keluarga Li akan sangat berbeda. Saya kepala rumah. Bagaimana dengan ayah? Li Gendong tersenyum. Aku akan membantumu. Li Sean berkata. Meskipun aku sudah tua, aku masih memiliki beberapa kegunaan. Kegunaan besar mungkin hilang. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Masa depan keluarga Li ini
adalah di tanganmu. Dia berjalan ke Li Gendong, dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Li Gendong. Dan kamu harus ingat siapa yang memberimu kesempatan ini. Aku mengerti. Li Gendong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Grey Z. Dia akan mengukir nama ini di hatinya, mengingatkan dirinya sendiri apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dilakukan. Tanpa Grey Z, keluarga Li mungkin masih jaya selama beberapa tahun, tetapi ketika datang ke tangannya sendiri, cepat atau lambat, banyak hal akan terjadi dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan sekarang, dia memiliki kesempatan untuk membuat keluarga Li menjadi sangat berbeda dari masa lalu.